Selamat tahun baru, belum terlalu terlambat, masih minggu kedua. Saudara, di bulan Januari kita bicara bahwa kita adalah anak Allah. Anak Allah yang dijadikan anak oleh kasih-Nya, dijadikan saksi oleh kuasanya. Bulan lalu Desember kita banyak bicara soal Tuhan sebagai Raja yang datang buat kita. Terus gimana nyatuinnya? Berarti kita adalah anak Raja, betul? Boleh katakan sama-sama sama saya, kita adalah anak Raja. Saudara, kita harus saat ini kita diberi anugerah sama Tuhan untuk bisa melihat Dia sebagai Raja kita. Tapi Sang Raja ini juga Bapaknya kita. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang forgiven children. Anak-anak yang diampuni. Saya mau ajak kita semua untuk baca dari Efesus 2 ayat 1 sampai 7. Buat saudara yang bawa Alkitab boleh sama-sama buka sama saya lalu tandain untuk kita renungkan di minggu ini. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, kalau baca terjemahan Inggrisnya, orang-orang durhaka ini adalah children of disobedience. Kalau kita lihat kata Yunaninya artinya adalah disobedience itu apa? Willful unbelief. Bahwa kepercayaan yang disengaja. Waktu saudara diajar tentang sesuatu, waktu saudara melihat firman Tuhan, maka saya memutuskan untuk tidak percaya. Artinya juga keputusan manusia untuk menolak tawaran iman dari Allah. Ini dari Help Dictionary. Disobedience ini juga artinya penolakan dalam hati manusia untuk taat pada kehendaknya. Jadi ketidaktaatan itu sesuatu yang penting buat Tuhan. Kenapa? Karena Dia Raja. Orang-orang yang durhaka ini adalah orang-orang yang secara sengaja gak mau taat sama Tuhan. Saudara, kalau kenapa ketaatan ini begitu penting buat Tuhan? Karena dalam suatu kerajaan, pemimpin tertingginya adalah raja. Dan konstitusinya adalah kata-kata dari sang raja. Firman dari sang raja itu konstitusinya. Makanya dengan sengaja menentang konstitusi dari sebuah kerajaan, saudara, itu gak main-main. Kalau kita dengan sengaja kita mau bilang bahwa saya gak setuju dengan konstitusi Indonesia, apa yang terjadi? Besok saudara akan divonis sebagai musuh negara. Makanya kalau konstitusi dari kerajaan Allah adalah firman-Nya, dan kita bilang gini, saya gak mau taat sama firman-Nya, saya menentang kata-kata dari sang raja, sebenarnya kita lagi jadi musuh dari kerajaan Allah. Kita gak cuman jadi pelanggar-pelanggar biasa, kita gak cuman jadi anak yang nakal, tapi saudara juga jadi musuh dari kerajaan Allah. Makanya kalau kita baca dari Roma 5 ayat 10 sampai 11 dibilang apa? Sebab jikalau kita ketika masih seteru, dulu kita gak cuman orang buangan, tapi kita seteru dari kerajaan Allah. Kenapa? Karena disobedience kita sama konstitusi kerajaan Allah. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita bukan cuma diangkat, sebelum kita diangkat kita perlu didamaikan. Karena kita musuhnya Tuhan. Kalau kita balik ke Efesus 2 ayat 3 dibilang sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Bahasa Inggrisnya bilang apa? By nature the children of wrath. Sama seperti mereka yang lain. Jadi
Kita harus mengerti bahwa kondisi kita sebelum ketemu Tuhan, sebelum ditebus Tuhan, kita adalah the children of disobedience and the children of wrath. Yang harusnya kita dimurkai sama Tuhan. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Orang durhaka ini, orang yang harusnya dihukum ini, Tuhan tebus karena kasih karunia. Orang tebus dengan free yang bayar Yesus. Karena kematiannya maka kita nggak lagi jadi children of disobedience dan children of wrath. Karena kita sudah diperdamaikan, ditebus. Bahkan kalau kita baca dari Roma 8 ayat 14 sampai 17. Ayat 16 bilang begini, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Sekarang saya adalah children of God. Dan jika kita anak, kita juga ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa sih privilege-nya jadi anak Allah? Anak menerima warisan. Apa warisannya? Janji-janji Allah. Nah, tapi biasanya kita potong sampai yang kuning kan. Kita suka sekali ayat Roma 8 ayat 17a kalau bisa ditulis gitu kan. Kita lupa itu belum titik saudara. Kita lupa itu masih koma. Komanya apa? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita dapat janji, tapi janji ini aktif. Warisan ini udah ada, tapi warisan ini aktif waktu kita menderita bersama-sama dengan Dia. Bicara apa? Bicara ketaatan. Kenapa Yesus menderita? Karena Dia taat pada rencana Bapaknya. Karena Dia taat pada perintah Bapaknya. Anak harusnya taat pada Bapaknya. Kita adalah children of disobedience dan children of wrath yang diperdamaikan, ditebus dan dijadikan children of God. Kenapa ini kok sering banget dibahas? Kenapa masa lalu kita sering banget dibahas? Karena kalau kita gagal menyadari betapa besar kasihnya Tuhan, maka kita juga akan gagal jadi agen kasihnya Tuhan. Saudara, kalau kita baca Alkitab, berapa sering dibilang ini, karena begitu besar kasih Allah. Paulus juga berdoa, aku berdoa dengan orang kudus supaya kamu bisa melihat betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya kasih itu. Kenapa? Mengerti betapa Tuhan sayang kasih sama kita. Dan apa yang dilakukan untuk menyatakan kasihnya, itu akan jadi kekuatan buat kita. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kenapa kita mengasihi? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bukan karena takut masuk neraka, bukan. Bukan karena takut gak diberkati, bukan. Kenapa kita mengasihi? Karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu. Saudara, kalau saudara punya sebuah gelas, lalu saudara taruh di bawah kucuran air, gelas ini harus ngeden kah untuk dia melimpahkan air yang masuk ke dalam dia? Enggak. Gimana caranya gelas ini menyalurkan air yang ada di dalam dia? Terima kasihnya. Terima airnya, maka otomatis air itu akan keluar. Karena dia akan penuh lalu keluar. Betul?
Saudara pernah ngelihat gelas jadi merah karena ngeden gitu? Ngeden karena pengen ngeluarin air di dalamnya? Enggak. Waktu kita terima kasih dari Tuhan, saya percaya kasih itu akan meluap keluar dan jadi saluran berkat, jadi saluran kasih buat orang lain. Maka kuncinya adalah gini, yuk baca Alkitab. Yuk pelajari firman, karena di situ kita bisa melihat betapa besarnya, betapa dalamnya, lebarnya, panjangnya, tingginya kasih Tuhan. Dan mengasihi, gak harus takut-takutin. Mengasihi jadi sesuatu yang natural keluar dari kita. Sebagai anak kita juga diberikan benih ilahi sama Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 9-10. Tadi kita bacain sama-sama di depan sama Ko Jimmy. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian pula barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya tidak berasal dari Allah. Saudara, waktu kita lahir baru, kita gak cuma dapat status yang baru, ternyata Tuhan tanam sesuatu yang baru. Yaitu apa? Benih ilahi. Apa sih efeknya? Benih ini yang menentukan jadi pohon apa, betul? Kalau kita tanam benih pohon jeruk, tumbuhnya akan jadi pohon jeruk. Gak ada benih pohon jeruk tumbuhnya jadi pohon anggur, tuh gak ada. Waktu Tuhan install benih ilahi di dalam kita, harusnya kebenaran dan kasih yang keluar. Kenapa? Karena yang merah dibilangnya setiap orang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Berbuat kebenaran itu bicara apa? Firman Tuhan. Ketaatan pada firman Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak Allah, kita hidup dengan natur ilahi. Naturnya apa? Sewajarnya kita hidup sesuai firman dan mengasihi sesama. Ikan dari awal didesain untuk hidup di air. Betul? Bisa nggak dia ada di darat? Bisa, tapi hanya beberapa detik. Mungkin menit, lalu mati. Manusia didesain untuk hidup di darat. Bisa ada di air nggak? Bisa, tapi dalam 1 jam, 2 jam kita akan mulai malfunction. Kulit kita akan mulai keriput, kita akan mulai kedinginan, kita akan mulai mendapat banyak masalah. Kenapa? Kita tidak didesain untuk itu. Aneh rasanya, akan kita mulai terasa, kok badan saya nggak oke ya, waktu kita ada di kolam renang 3 jam, 4 jam. Saudara, waktu benih ilahi itu ada di dalam kita, harusnya hidup dalam kebenaran dan hidup mengasihi itu naturalnya kita. Kenapa? Karena benihnya begitu. Waktu benih itu diinstal, harusnya tindakan-tindakan kita yang wajarnya kayak apa? Wajarnya mengasihi. Waktu kita tidak mengasihi, harusnya kita mulai gini, kenapa ya gak mengasihi? Orang Indonesia, kalau gak makan nasi, gak makan, betul? Padahal udah makan mie, udah makan roti, udah makan apa, tapi rasanya gak makan. Dia merasa saya wajarnya makan nasi. Waktu gak makan nasi, ada yang aneh. Nah harusnya kita wajarnya berbuat kebenaran dan mengasihi. Waktu kita enggak mengasihi, waktu kita benci, harusnya ada yang keganggu di kita. Ada yang aneh nih, kayak ada yang belum makan nih. Kayak ada yang ngeganjel nih. Kenapa? Karena ada benih diinstal di dalam kita. Benih ilahi yang membuat kita hidup dalam natur Tuhan. Nah kalau tadi benih ilahi ini bicara soal hidup sesuai firman dan mengasihi. Saudara, satu definisi kasih yang mungkin paling susah kita lakukan adalah mengampuni. Kalau kita lihat di 1 Korintus 13 dibilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak pemarah dan lain-lain. Tapi satu yang biasanya sulit sekali kita lakukan soal tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena natural banget kita menyimpan kesalahan orang lain. Belum tentu kita marah langsung, tapi biasanya kita simpan untuk apa? Kita jadikan data. Betul? Dalam keluarga, suami, istri, sama anak kita jadikan data. Sekali kita simpen, 2 kali kita simpen, udah 5 kali kita keluarin. Kamu tahu? Kamu melakukan ini sudah 5 kali.
Yang pertama, tanggal 3 Januari tahun 2004. Yang kedua, datanya lengkap sampai jam-jamnya saudara kalau kita nyimpan kesalahan orang. Kenapa? Karena dulu kita mau nyimpan itu buat menyakiti orang lain pada akhirnya. Mau merasa lebih baik, mau membenarkan diri. Padahal firman Tuhan bilang gini, mengampuni salah satunya definisinya adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau bahasa lainnya, mengampuni orang lain. Susah? Iya, kita lihat. Tapi mengampuni ini penting. Kenapa? Karena gak cuman diajarin sama Paulus, bahkan Tuhan Yesus mengajarkannya. Tuhan Yesus mengajarkan sendiri tentang mengampuni. Kalau kita lihat dari Matius 5 ayat 43 sampai 48, ini bagian dari khotbah di bukit. Tuhan Yesus bilang begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu ajaran dunia, betul? Maksudnya ajaran orang-orang bahwa kamu deketin yang baik sama kamu, benci sama orang yang jahat sama kamu. Tetapi Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoanya gimana? Berdoa, Tuhan. Kalau kita juga, saya ikut firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan, biarlah azab Tuhan menyentuh mereka yang menyakiti saya, gitu. Nah, kita lihat Yesus bagaimana berdoa nanti. Karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Loh, jadi kalau mau jadi anak harus ngampunin dulu. Enggak. Sebenarnya logikanya kayak tadi, waktu kita jadi anak Allah, benih itu ada di dalam kita. Dan waktu benih itu di dalam kita, maka mengampuni itu jadi mungkin. Jadi possible, jadi natural buat kita. Nah, kalau kita benar-benar gak mau mengampuni, kita menolak pengampunan sama sekali, coba direnungkan, jangan-jangan benih ilahi itu belum ada dalam kita. Jangan-jangan kasih Tuhan itu belum ada di dalam kita. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik. Dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kalau kita cuman mengasihi salam sama orang yang mengasihi kita, bukankah anak Tuhan juga berbuat demikian? Bukankah orang yang tidak punya benih ilahi juga berbuat demikian? Harusnya orang yang punya benih ilahi itu beda. Kenapa? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan Yesus waktu mengajarkan kita berdoa di doa Bapa kami dibilang apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Minimal 3 kali Tuhan Yesus mention soal mengampuni di khotbah di bukit. Dan Tuhan Yesus gak cuma ngajar saudara. Tuhan Yesus praktek langsung apa yang diajarin. Saya ambil sebagian kisahnya di Lukas 23, dibilang ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan kedua orang penjahat itu, yang sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah Yesus di puncaknya, dia sudah disiksa, sudah dihina semuanya. Dia disalib, dia bilang apa? Ampunilah mereka. Bayangkan kalau kita ada di posisinya Yesus, kita akan bilang gini, Tuhan, yang lain boleh diampuni, yang ini jangan. Kenapa? Mencut saya lebih banyak dari yang lain. Tuhan, yang lain boleh diampuni, yang ini jangan. Tadi di jalan dia ludahin saya. Tapi Yesus bilang apa? Tuhan, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara bayangkan setelah Yesus berdoa begitu, respon dari penjaga-penjaga Roma apa? Oh Tuhan, terima kasih sudah doain kita gitu. Enggak, responnya apa?
Ayat yang bawahnya, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus doain mereka, ampuni mereka. Responnya adalah, yuk kita arisan. Kocok siapa yang dapat jubahnya, siapa yang dapat ininya. Bahkan kalau kita lihat di ayat 35 dibilang apa? Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Kalau kita belajar, kita mengampuni bukan karena perasaan kita sedang senang. Yesus lagi happy di atas kayu salib. Yesus lagi happy, dia disiksa selama ini? Enggak. Tapi dia mengampuni karena dia anak Allah. Karena dia adalah kasih. Kita mengampuni bukan karena kondisinya sedang baik. Yesus sedang baik kondisinya? Enggak. Kita tidak mengampuni karena respon orang itu baik sama kita. Enggak. Yesus mengampuni, responnya apa? Dia diolok-olok, dia diejek. Yesus mengampuni karena itu gaya hidup kerajaan Allah. Kita mengampuni karena kita adalah children of God yang sudah diampuni, dikasihi, dan memiliki benih ilahi. Kenapa pengampunan itu penting? Saudara, pengampunan penting karena ke atas pengampunan itu memuliakan Tuhan dan menunjukkan ketaatan kita pada Tuhan. Tuhan minta ampunilah, kita taat. Pengampunan penting karena ke dalam membersihkan hati kita. Selama kita tidak mengampuni, hati kita akan tetap ada luka yang mungkin gak terlalu kelihatan di kondisi sehari-hari. Tapi waktu lihat Instagram, lihat feed-nya lewat, luka. Lihat orangnya lewat, bete seharian. Kenapa? Karena sebenarnya ada kotoran, ada luka di dalam hati kita. Dan keluar menyalurkan kasih Tuhan. Saya ambil quote dari Ariel Obadiah. Mengampuni itu menunjukkan kepada dunia yang pahit dan gelap, indahnya hidup dalam kerajaan surga, dalam kasih keluarga Allah. Dunia gak ngerti pengampunan. Dunia gak ngerti kasih. Gimana cara kita memperkenalkan kasih sama mereka? Kasih Alkitab gak akan dibaca. Caranya gimana? Tunjukkan dengan sikap kita. Salah satunya dengan pengampunan pada orang lain. Tapi mau mengampuni gak sanggup. Orangnya terlalu jahat. Lukanya terlalu dalam. Saya setuju. Saya juga mengampuni gak sanggup. Tapi saya mau ajak kita semua untuk ngelihat satu kesaksian dari seorang wanita bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini adalah seorang wanita Kristen dari Belanda. Beliau bersama keluarganya menciptakan tempat persembunyian di rumah mereka untuk orang-orang Yahudi yang lari dari penangkapan Nazi di zaman Perang Dunia Kedua. Tempat itu dikenal sebagai The Hiding Place. Kalau saudara cari, beliau juga tulis buku yang judulnya The Hiding Place. Pada tahun 1944, keluarga ten Boom dihianati oleh seorang informan. Dan mereka ditangkap oleh Nazi. Corrie dan adiknya Betsy dikirim ke kamp konsentrasi. Nah, saya mau ajak kita untuk lihat cuplikan khotbahnya beliau. Setelah dari kamp beliau berkhotbah, berkeliling untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan. Multimedia boleh tolong ditampilkan. Of our strength is Jesus Christ himself. And his cross shows us that we can accept suffering as a part of God's plan for this world.
When I was in a concentration camp, one of the most terrible things I had to go through was that they stripped us of all our clothing. And we had to stand. The first time was the worst. I said, Betsy, I cannot bear this. And suddenly it was as if I saw Jesus at the cross. And the Bible tells they took his garments, he hung there naked. And I knew he hung there for me, for my sins. And by my suffering, I understood a fraction of the suffering of Jesus Christ. And it made me so thankful that I could bear my suffering. Love, so amazing, so divine, demands my life, my soul, my all. Some people are afraid to look at the cross. Are you? Don't be afraid. The cross is terrible. It is terrible how Jesus suffered. Not to describe. But you must not be afraid to look at it. For if you had been the only person in the world, Jesus should have suffered for your sins. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my sins rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I have guidance every day. It was some time ago that I was in Berlin, and there came a man to me and said, Mr. Bohm, I am glad to see you. Don't you know me? And suddenly I saw that man. That was one of the most cruel Aufsehers, guards, in the concentration camp. And that man said, I'm now a Christian. I have found the Lord Jesus. I read my Bible and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world, also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done. But then I have asked God grace for an opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein ten Boom, won't sie mir vergeben? Will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But when I experienced that I could not forgive, suddenly I knew I myself have no forgiveness. Do you know that Jesus has said that? When you do not forgive those who have sinned against you, my heavenly Father will not forgive you your sins. I knew, I'm not ready for Jesus coming because I have no forgiveness for my sins. But I was not able, I could only hate him. And then I took one of these beautiful texts, one of these boundless resources, Romans 5:5. The love of God is shed abroad into our hearts through the Holy Spirit who is given to us. And I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment I was free. And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can.
Suatu kali dalam sebuah ibadah, saya ingat banget saya duduk di pojok belakang. Tuhan ingetin, Chris, dalam hati seperti ada yang ganggu. Tahu nggak, kamu punya masalah sama orang itu? Enggak Tuhan, it's a long time ago. Udah beres kayaknya. Toh saya sama dia sudah tidak berhubungan apa-apa lagi. Kamu masih nyimpen. Tuhan cuma bilang gini, ampuni. Bukan salah saya. Gak bisa. Itu kebaktian paling panjang. Karena gak bisa. Gak mau. Buat apa? Dalam perdebatan itu, saya berpikir, saya coba merenung. Bahkan sejujurnya saya lupa hari itu khotbahnya apa. Tuhan cuma mau ingetin, beresin. Satu hal yang saya pegang gini, saya anaknya, saya hambanya, saya milik kepunyaannya. Kalau Tuhan suruh, langkah. Kalau Tuhan mau, langkah. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, Tuhan mau. Tapi Tuhan, kalau responnya nggak oke gimana? Kalau saya ngampunin, saya nggak tahu ya. Tuhan cuma minta gini, ampunin dengan cara minta maaf. Ngampunin doa pribadi aja lah Tuhan kalau bisa. Doa sendiri aja, nggak usah ada yang tahu. Orangnya juga nggak usah tahu lah. Tuhan minta, enggak, kamu minta maaf. Aduh. Setelah ibadah, saya makan siang sama keluarga. Saya makan siang, saya bicara sama istri saya dengan argumen gini, minta maafnya gimana? Tapi saya mau jadi hamba yang nurut sama Tuhan. Tapi gimana? Kayaknya udah diblok semua deh. Kayaknya, kan kita nyari alasan saudara buat enggak kan? Kayaknya, saya malah mikir gini, kayaknya WA saya diblok, IG saya diblok, email saya diblok. Walaupun saya nggak tahu cara ngeblok email ada apa enggak. Cuman pikiran saya cuman, gak usah lah, udah skip aja lah, udah gak usah lah. Ngapain sih? Udah, hidup lu udah oke sekarang. Nggak ginian juga udah oke. Terus istri saya dengan sederhana dia bilang ini, kalau Tuhan suruh, coba aja WA. Kalau di blok ya paling nggak nyampe kan. Daripada lu berdebat terus, kamu berdebat terus di kepala dan nggak ngapa-ngapain juga. Saya cuma mau bilang, berapa banyak kita yang terlalu sibuk muter di kepala kita dan nggak ngambil satu langkah. Bagian kita tuh, ya Tuhan, saya mau ambil langkah. Sisanya gimana Tuhan? Sisanya Tuhan yang akan kasih kekuatan. Saudara tahu? Saya chat, buka handphone, mulai ketik. Sama kayak mau ngedeketin istri saya waktu pertama kali. Hapus lagi, kayaknya kurang bijaksana kalimatnya. Hapus lagi dengan catatan gini,
Perlu gak ya? Perlu gak ya? Akhirnya saya rasa cukup. Kirim. Tutup handphonenya. Kenapa? Aduh, nanti dia balas apa? Lepas dari semuanya. Akhirnya itu beres buat saya. Kalau dulu lihat IG-nya muncul sakit hati. Hari ini lihat IG-nya muncul, kita bisa berdoa. Diberkatilah dia. Thank you Tuhan. Berdoa, kita bisa berdoa buat anak-anaknya, buat keluarganya, buat bisnisnya. Ini bukan soal saya sama orang ini soal saya sama Tuhan. Kalaupun responnya ada kita yang minta maaf dan responnya gak oke, sekali lagi, Yesus pun mengajarkan, ampunilah, bukan soal respon. Gak kuat, beliau bilang, saya gak bisa. Tapi biar kasih itu penuhin gelas kita. Sampai airnya keluar. Dan itu gak usah dipaksain. Saudara, yuk jadi anak-anak Tuhan yang mau menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Yang mau menyebarkan kasih-Nya di bumi seperti di surga. Saya mau ajak kita untuk renungkan firman Tuhan ini sambil kita sama-sama menghayati. Mau gak kita jadi agen-agen kasih-Nya Tuhan? Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, beri kami kasih karunia-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti betapa panjangnya, dalamnya, tingginya, lebarnya kasih itu Tuhan. Buka mata kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin bisa melihat betapa kasih itu yang Tuhan sudah nyatakan sama kami Tuhan. Kami anak-anak orang durhaka Tuhan, kami orang-orang yang seharusnya mendapatkan hukuman Tuhan. Tapi Tuhan gak melihat kami sebagai sampah. Tuhan mau datang ke dunia. Tuhan hidup sebagai manusia yang terbatas. Tuhan mati buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarkan kasih ini Tuhan boleh
memenuhi hidup kami dan mengalir keluar Tuhan. Supaya kami boleh belajar menyatakan kerajaan Allah lewat seluruh bagian kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus, bicara sama kami satu persatu Tuhan. Kalau masih ada orang yang kami menyimpan kepahitan kepadanya, kalau kami masih menyimpan kemarahan kepadanya Tuhan, Roh Kudus bicara sama kami Tuhan. Karena kami mau jadi anak-anak yang taat. Biarlah benih ilahi itu boleh bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau bilang, kami mau mengambil baby step. Step kecil Tuhan. Untuk mengampuni dan mendoakan orang yang kepadanya kami menyimpan kemarahan. Yang padanya kami masih pahit Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, kami gak mampu Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri, kasih-Mu yang memenuhi kami gak mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur buat setiap berkat-Mu sama kami. Setiap kesehatan kami, setiap anugerah. Kalau kami masih boleh bekerja, kalau kami masih punya keluarga Tuhan. Biar semuanya ini boleh jadi alat kami, sarana kami menyatakan kerajaan Allah. Kami juga berterima kasih buat setiap berkat jasmani yang Tuhan berikan. Berkat materi yang Tuhan berikan Tuhan. Kami sadar ini semua punya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai dengan hati yang bersyukur dan hati yang mengerti bahwa apa yang kami punya Tuhan. Dan kami mau gunakan seperti yang Tuhan mau. Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita. Dan kami berdoa biar setiap persembahan yang terkumpul boleh digunakan untuk menyatakan kerajaan Allah. Terutama di kota Bandung. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sama Tuhan. Kami serahkan persembahan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Amin. Amin.